Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita udah masuk pertemuan keempat nih. Kita bakal bahas tentang keseimbangan pendapatan nasional dalam dua sektor. Oke, untuk yang pendapatan nasional, kita khusus kan udah sempat bahas in general di pertemuan kedua, gitu ya. Dan pertemuan ketiga kita bahas konsumsi, investasi, sama tabungan. Jadi kita bahas yang dua sektor dulu, versi yang sederhana dulu tuh kayak gimana gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke subtopiknya. Yang pertama kita bakal bahas tentang pengertian konsep pendapatan nasional. Ini ulang aja gitu ya, ngingetin ulang aja. Yang kedua, kita bakal bahas gimana sih model dua sektor itu. Yang ketiga, ini kita bakal bahas keseimbangan pendapatan nasional. Yang keempat, kecenderungan mengkonsumsi dan menabung. Terus, dan yang terakhir itu multiplier pengganda. Untuk yang 4 sama 5 kayaknya sempat kita bahas juga nih di minggu lalu. Oke, kita ingat-ingat ulang, untuk pertemuan kedua kita kan bahas tentang pendapatan nasional, yang artinya pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu periode gitu ya, biasanya 1 tahun. Nah, kemarin kan kita sempat juga bahas ada 3 pendekatan tuh kalau pengen ngukur pendapatan nasional. Ada pakai pendekatan pengeluaran, ada pendekatan pendapatan, sama pendekatan produksi. Terus saya juga sempat mention kemarin bahwa yang paling sering digunakan ini nih, pendekatan pengeluaran. Dan kebetulan minggu ini juga kita bakal fokus di sini. Dan emang rumus-rumusnya emang berkaitan sama pendekatan pengeluaran ini, gitu. Oke, kalau pendekatan pengeluaran, ingatnya kita pasti ngukur pendapatan nasional itu berdasarkan apa aja sih, yang orang-orang di negara tersebut habiskan gitu ya, konsumsi gitu ya, apa aja sih yang mereka beli gitu ya, pengeluaran apa aja sih yang mereka lakukan gitu. Jadi pendapatan nasional pakai metode pengeluaran itu rumusnya kan C ditambah I ditambah G sama ditambah X dikurang M kan. Nah, C itu adalah konsumsi rumah tangga gitu. Jadi total konsumsinya berapa, terus I ini sama dengan investasi, total investasi yang dilakukan perusahaan berapa sih gitu ya. Terus yang government ini adalah pengeluaran pemerintah, government expenditure disingkat G, X ini ekspor dikurang impor, gitu. Jadi karena kita bahas tentang perekonomian dua sektor, yang mana kalau misalkan perekonomian dua sektor itu kita cuma masukin elemen si konsumen atau masyarakat sama perusahaan aja gitu. Jadi ya udah elemen pemerintah dibuang sama yang luar negerinya dibuang. Jadi rumusnya sisa kayak gini aja untuk khusus di perekonomian dua sektor. Jadi Y sama dengan C ditambah I atau konsumsi ditambah investasi. Nah, kita juga ingat ini karena bakal kita bahas di bagian MPC sama MPS. Untuk fungsi konsumsi ini sama dengan C sama dengan A ditambah B, Y gitu ya. Sedangkan kalau tabungan ini minus A ditambah A dikurang 1 dikurang B, Y. Jadi kalau misalkan konsumsi, kita ingat lagi ya, konsumsi itu A ini apa? A itu konsumsi di saat pendapatan kita itu nol. Kita gampangnya gini ya, di saat kita nggak punya duit, kita pasti tetap butuh untuk melakukan konsumsi atau kayak misalkan makan, kita perlu untuk minum gitu ya, itu kan kebutuhan pokok kita. Walaupun kita nggak punya duit, nggak punya pendapatan di hari itu, kita pasti butuh untuk konsumsi otonom gitu ya, biar kita tetap hidup. Biasanya konsumsi otonom dapat dari mana nih kalau misalkan kita nggak punya pendapatan? Kita biasanya ngambil dari entah itu dari tabungan atau investasi. Jadi konsumsi otonom itu pasti bakal tetap ada walaupun kita nggak punya pendapatan gitu. Untuk yang B, ini kan sama dengan MPC ya. MPC itu marginal propensity to consume. Gitu. Jadi nanti bakal dibahas detail di slide bawah gitu ya. Jadi ini ingetin aja. Untuk yang fungsi tabungan berarti A-nya sama aja nih kayak ini. A-nya sama aja, tinggal ditambahin minus. Gitu ya. Karena kan kalau misalkan posisinya gini, di saat kita nggak punya pendapatan, nggak mungkin kita kepikiran untuk nabung. Itulah kenapa rumusnya ada minusnya di sini. Gitu. 1 dikurang B gitu ya, tengahnya ditambah 1 kurang B, ini kan rumus dari MPS. Jadi, MPS kan dulu sempat saya mention bahwa MPC sama MPS sama dengan MPC tambah MPS sama dengan 1.
Itu kenapa kalau nyari MPS, di sini langsung ditulis biasanya satu dikurang B atau satu dikurang MPC, gitu. Ini berarti oke, tadi udah. Kita bayanginnya gampangnya gini ya, misalkan kita pengen buat sebuah coffee shop. Ini tentang ngebayangin perekonomian 2 sektor ya. Kalau kita pengen bikin coffee shop yang premium, pasti kita pengen dong bahannya dari bahan-bahan yang berkualitas banget, misalnya biji kopi yang berkualitas itu dari luar negeri. Oh, berarti kita biji kopinya impor nih. Terus berarti kita ada hubungan sama orang luar negeri. Terus pelanggan kita misalnya nggak cuma dari lokal doang, ada pelanggan dari luar negeri juga nih ternyata. Oke, berarti kita punya 2 pelanggan tetap di sini, ada lokal sama non-lokal atau luar negeri. Terus untuk hubungan sama pemerintah, ada elemen pemerintah juga biasanya kita bayar pajak atau mereka ngasih subsidi khusus, biasanya ada tuh subsidi-subsidi untuk UMKM. Oh, berarti ada keterlibatan pemerintah, gitu. Misalkan kita pengen nyewa lahan, oh ya udah kita sewa lahan misalkan di Jakarta Jogja ya, misalkan bagian Malioboro. Oh, berarti kita ada hubungan juga nih sama, yang orang yang sewa lahan, gitu. Entah itu baik orang lokal maupun orang non-lokal. Gitu. Oke, kita udah kebayang tuh siapa aja yang terlibat gitu ya, ada orang luar negeri, ada masyarakat lokal, ada pemerintah juga. Tapi kalau misalkan di 2 sektor, itu hubungannya cuma di masyarakat aja, dalam negeri khususnya, dan, perusahaan gitu. Jadi, ya udah, di elemen pemerintah dibuang, elemen masyarakat luar negeri dibuang, kita ingat lagi rumusnya C ditambah I, jadi konsumsi ditambah investasi. Kenapa gitu? Karena konsumsi itu kan konsumsi rumah tangga ya, dan investasi di sini di dalam ekonomi makro, investasi itu investasi yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah itu mereka pengen beli aset, ataukah, mesin, ataukah lain sebagainya gitu eee, untuk keperluan produksi, gitu. Oke, kita masuk lagi ke siklus perekonomian 2 sektor. Sebenarnya ini juga udah sempat dibahas minggu sebelumnya. Jadi untuk di perekonomian 2 sektor itu ada 2 elemen ya, ada 2 pelaku utama, gitu. Tadi sempat saya mention bahwa pelakunya cuma dari konsumen sama produsen. RTK ini biasanya dimasukin di buku-buku ekonomi ya teman-teman. Jadi RTK itu rumah tangga konsumen, sedangkan RTP rumah tangga produsen. Nah, kita nyebutnya konsumen sama produsen aja ya biar gampang. Ada namanya pasar input sama pasar output. Jadi siklus ini ngebahas tentang ya, hubungan antara, 2 pelaku ini, hubungan timbal balik ini. Jadi duitnya sebenarnya muter-muter aja di situ gitu ya. Yang pertama dari pasar input atau pasar, barang modal gitu ya, bahan modal. Jadi kalau dari sisi konsumen bisa dia nawarin jasanya, "Oh kita butuh duit, kita kerja di perusahaan." Berarti dari sisi konsumen dia sell kan, dari sisi rumah tangga konsumen. Gitu. Kita misalkan nawarin jasa kita, kita mau kerja di perusahaan itu gitu ya buat nyari duit gitu. Atau misalnya si dari sisi si konsumen ini dia punya tanah gitu ya, oh dia nyewain nih, ternyata dia nih yang nyewain ke perusahaan gitu. Ataukah misalnya dia punya modal jadi ya, misalkan nanam modal di perusahaan juga. Jadi, pasar input itu kan pasar faktor produksi. Jadi, kalau misalkan mereka udah ngasih modal mereka ke sini, entah itu dari tenaga kerja kah, atau misalkan dari tanah, atau dari uang, pasti kan atau investasi gitu ya, pasti kan si si perusahaan ini bakal ngasih timbal balik ke rumah tangga konsumen kan, berupa baik misalkan baik dari wage atau gaji, atau misalkan rent, uang sewa, sewa lahan gitu ya, atau interest dari bunga yang dihasilkan, atau misalkan pakai profit gitu. Kita ingat kalau pasar input itu pasar faktor produksi. Sedangkan kalau misalkan pasar output ini pasar yang udah barang-barangnya itu udah barang jadi gitu ya, siap pakai. Jadi, kalau misalkan si konsumen tadi dia butuh barang gitu ya, kita pasti bakal butuh tuh barang kayak sesimpel bahan kebutuhan pokok kita pasti sukanya beli ya. Itu kebanyakan dari kita, misalkan kita pengen beli beras, misalkan kita pengen beli Indomie atau apa, pasti kan kita di sini berupa pengeluaran gitu ya disebut akunnya. Pengeluaran, terus bagi perusahaan itu merupakan income.
Sedangkan, ya udah karena kita beli gitu ya, mereka ya udah ngasih barang ke kita gitu. Itu namanya pasar jadi pasar yang barang yang udah jadi gitu. Atau baik barang maupun jasa ya, teman-teman. Oke, ini di reminder lagi bahwa di perekonomian dua sektor itu ya sama dengan C ditambah I. Oke, kita masuk ke keseimbangan pendapatan nasional. Gimana sih caranya pendapatan nasional bisa titik keseimbangannya gimana sih cara nentuinnya? Jadi, keseimbangan pendapatan nasional itu terjadi pada saat pendapatan atau output yang dihasilkan itu sama dengan pengeluaran yang direncanakan dalam ekonomi. Artinya apa sih? Yang pertama, semua barang yang diproduksi itu terjual. Yang kedua, nggak ada kelebihan produksi maupun nggak ada kekurangan produksi. Jadi ya udah pas aja gitu ya, kita produksi berapa, ya udah yang diminta juga segitu, gitu sama. Itu kenapa syarat keseimbangan, tadi kan udah saya mention berkali-kali nih syarat keseimbangan Y sama dengan C ditambah I. Jadi output yang diproduksi sama dengan output yang diminta sebenarnya teman-teman. Jadi bisa juga dibilang bahwa syarat keseimbangan kadang di buku ditulisnya AD sama dengan AS. Jadi agregat demand atau permintaan agregat sama dengan agregat supply atau penawaran agregat. Gitu. Atau kadang kemarin saya sempat bahas, atau keseimbangan itu terjadi di saat saving sama dengan investment, atau tabungan sama dengan investasi. Kenapa dikatakan gitu? Karena tadi ya, pendapatan kan kalau dari sisi konsumen, sempat saya bahas juga minggu lalu, pasti dipakai untuk kalau nggak konsumsi, ya buat tabungan gitu ya. Ya sama dengan C ditambah S dari sisi rumah tangga konsumen. Karena sebelumnya tadi kita bahas pendapatan nasional kalau di dua sektor itu C ditambah I, jadi kan Y sama dengan Y kan. Nah, berarti C ditambah S sama dengan C ditambah I. Kalau misalkan C-nya ini dipindah ke sini, C-nya jadi hilang kan. Jadi sama dengan bisa dikatakan bahwa saving sama dengan investment gitu ya, atau tabungan sama dengan investasi gitu. Nah, untuk keseimbangan pendapatan nasional biasanya kita sebutnya pakai, Keynesian Cross. Jadi apa sih Keynesian Cross itu? Jadi ini kita bayangin kurvanya gini ya, kurvanya gini, ini versi simpelnya nggak ada angka-angka. Oke, ini di sisi sini ada pengeluaran agregat, sedangkan di sisi yang ini, yang horizontal, ini ada pendapatan nasional. Terus kita lihat lagi, ada elemen Y sama dengan AE atau Aggregate Expenditure atau pengeluaran agregat. Ini kan kondisi keseimbangan secara konsep ya. Pendapatan sama dengan ya pengeluaran gitu ya. Karena kan kita pakai metode pengeluaran tadi kan yang pendapatan nasional itu. Jadi kalau pendapatan nol pengeluaran nol ini secara konsepnya. Walaupun ada nanti dari tempat kita bahas, ada, konsumsi otonom, tapi untuk secara kurva kita gambarnya gini nih ya, jadi ada garis 45 derajat, yaitu Y sama dengan AE gitu ya, pendapatan sama dengan agregat expenditure gitu, atau pengeluaran agregat. Terus di sisi yang warna kuning, tadi kan ini warna merah tuh, terus kalau misalkan sisi warna kuning itu masukin rumus yang tadi nih, syarat keseimbangan, pakai yang ini yang pertama. Ya, sama dengan konsumsi ditambah investasi. Jadi, ini kan total pengeluaran dalam ekonomi untuk di dua sektor. Jadi, ya udah, kita masukin juga di garis ini gitu ya. Jadi terus keseimbangan terjadi saat apa? Ya udah, keseimbangan terjadi di saat pengeluaran sama dengan pendapatan. Jadi titik potong ini nih teman-teman. Atau misalkan dikatakan juga produksi ya sama dengan permintaan. Jadi nggak ada dorongan perubahan gitu ya di saat tengah-tengah, ya udah itu keseimbangan pendapatan nasional, gitu. Oke, next, ini kecenderungan mengkonsumsi atau MPC gitu ya. Kemarin kita bahas MPC, Marginal Propensity to Consume, sama MPS, Marginal Propensity to Save atau kecenderungan untuk mendambung. Definisinya apa? Saya ingatkan lagi, kalau misalkan MPC, itu artinya seberapa besar sih tambahan pendapatan yang dibelanjakan. Terus kalau yang MPS, seberapa besar tambahan pendapatan yang ditabung? Gampangnya gini, misalnya kalian ya teman-teman dapat uang
jajan tambahan dari orang tua atau misalkan pendapatan kalian meningkat, misalkan dari 10 juta per bulan ke 12 juta per bulan, berarti ada peningkatan 2 juta kan pendapatannya. Nah, dari 2 juta itu kalian mau apain aja nih? Kira-kira yang dipakai untuk konsumsi berapa, yang dipakai tambahan untuk menabung berapa, gitu. Jadi itu kalau yang ditambahan untuk konsumsi, ya itu MPC berarti, sedangkan MPS ya udah tambahan untuk yang ditabung berapa, gitu. Itu MPS, gitu. Rumusnya, nah ini udah sempat dibahas ya, MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Nah, delta C ini adalah C sebelumnya sama C C C2 itu C baru dikurang konsumsi waktu yang konsumsi di saat pendapatan baru kita gitu ya, dikurang C1 per Y2 dikurang Y1. Dan MPS juga sama atau bisa dicari dengan 1 dikurang MPC, gitu. Karena kan MPC sama MPS ditambah MPS sama dengan 1 gitu. Terus nilainya MPC itu di antara range 0 sampai 1 sama juga nih MPS di range 0 sampai 1 gitu. Karena kan kita bahas tadi, MPC sama MPS ditambahin sama dengan 1 kan, gitu. Contohnya, kalau misalkan MPC-nya 0,8, kita udah hitung nih pakai rumus ini. Jadi setiap tambahan Rp1.000 di pendapatan, konsumsi itu bakal naik Rp800. Gitu juga di MPS. Kalau MPC 0,8 berarti MPS 0,2 dong, karena kan 1 dikurang 0,8 hasilnya 0,2. Jadi setiap tambahan 1.000, tambahan konsum yang ditabung itu sebesar Rp200, gitu. Oke, jadi ini diingetin lagi bahwa MPC ditambah MPS sama dengan 1. Jadi setiap tambahan pendapatan secara konsep gitu ya, secara rumus kalau di ekonomi itu selalu dihabiskan dibagi 2 antara konsumsi kalau enggak untuk tabungan, gitu. Next, kita bahas lagi nih, kemarin udah sempat dibahas juga multiplier atau pengganda ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi multiplier itu adalah angka yang menunjukkan seberapa besar sih perubahan pendapatan nasional akibat perubahan satu unit pengeluaran otonom, gitu ya. Jadi baik investasi atau konsumsi otonom, karena kan kita bahas 2 sektor. Ini sebenarnya multiplier itu kebalikan dari si MPC sama MPS. Kalau yang di MPC sama MPS itu kan pendapatannya yang berubah, kalau di sini yang berubahnya itu yang dari sisi sebelah kanan gitu ya. Dari sisi sininya yang berubah nih, mana sih rumus? Ya dari sisi sininya yang berubah, kalau MPC sama MPS, pendapatan yang berubah, kalau di multiplier yang di sininya yang berubah, dari sisi kanannya. Oke, terus rumusnya multiplier apa? Multiplier itu biasa kita tulisnya pakai, eee, apa sih, icon K gitu ya, huruf K. K sama atau multiplier sama dengan 1 dibagi MPS. Atau 1 dibagi 1 dikurang MPC, itu kan rumus dari MPS ya, jadi sama aja. Yang kita perhatikan di sini apa aja, yang pertama adanya efek berganda. Jadi kalau misalkan ada tambahan nih, misalkan investasi bertambah 100 miliar gitu ya, jadi bisa meningkatkan pendapatan lebih besar dari 100 miliar, tergantung hasil dari multiplier-nya berapa. Ini sebenarnya berkaitan banget sama, apa namanya, kayak kebijakan pemerintah ini kepakai banget. Misalnya kalau kita investasi gini berapa gitu ya, gitu. Tapi karena kita bahas 2 sektor, kita buang elemen pemerintah, gitu. Ini semakin besar MPC, maka semakin besar juga nih nilai multiplier-nya, karena lebih banyak pendapatan yang bersirkulasi, banyak pendapatan yang muter. Kita bayanginnya gini deh, rumusnya kan 1 dibagi 1 dikurang MPC kan. Kalau misalkan MPC-nya lebih besar, berarti pembaginya makin, eee, dikit kan. Jadi ya udah, si multiplier-nya itu semakin besar juga, gitu. Terus rumus besaran perubahan. Ini besaran perubahan pendapatan nasional kalau misalkan terjadi perubahan investasi, itu rumusnya ya udah rumus multiplier itu dikali sama perubahan investasinya berapa. Jadi untuk ngecek perubahan pendapatan nasionalnya. Misalnya MPC-nya diketahui 0,8, berarti kan MPS-nya 2, 0,2 gitu ya. Berarti tinggal
1/0,2 itu kan hasilnya 5 dikali 100. Jadi perubahan pendapatannya itu 500. Jadi kalau misalkan ada investasi masuk nih 100 miliar, maka pendapatan nasional bakal nambah sebesar 500 miliar gitu. Oke, next ini contoh soal, nanti saya juga bakal lampirin contoh soal lain, video dari YouTube. Oke, jadi misalnya nih ya, fungsi konsumsinya itu diketahui C sama dengan 100 ditambah 0,8Y gitu. Jadi kalau misalkan investasi turun sebesar 100 triliun, maka pendapatan nasional bakal gimana? Jadi yang teman-teman yang saya ingatkan bahwa multiplier ini bisa naik, bisa turun. Jadi nggak cuma perubahan penambahan di investasi atau konsumsi otonom gitu ya. Terus konsumsi otonom nggak naik sih teman-teman. Oke, ent entah itu pendapatan di apa sih, penambahan investasi atau penurunan investasi itu bakal ada multiplier-nya, efeknya kayak gimana gitu ya ke pendapatan nasional. Baik itu penambahan maupun pengurangan investasi. Di sini kan contoh soalnya saya masukinnya, kalau investasi turun 100 triliun, maka pendapatan nasional bakal kayak gimana gitu. Jadi kita langsung masukin rumus, delta Y sama dengan 1/MPS dikali delta I. Gitu. Jadi sama dengan 1 dibagi 0,2, kan MPC-nya 0,8 ya, jadi dimasukin langsung aja 0,2 karena ini MPS. Gitu, dikali minus 100 karena kan ini turun sebesar 100 triliun. Tuh, jadi sama dengan kan hasilnya minus 500. Nah, jadi kalau misalkan investasi turun sebesar 100 triliun, maka pendapatan nasional juga bakal turun sebesar 500 triliun. Gitu, oke teman-teman. Cukup sekian penjelasan minggu ini. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di forum yang udah saya buat gitu ya. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Nanti minggu depan kita bakal bahas tentang keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor tuh sampai ngurus tuh. Tapi nanti minggu depannya ngurut lagi tuh dalam perekonomian 4 sektor sampai ke 4 sektor gitu. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.